Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Betania. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Andreas Octavianus Sebayang. Perayaan Syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa PKB saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang bahkan ditutup, sehingga para bapak bekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha, layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan. Namun kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya, cipta, mengatasi situasi yang ada. Perayaan Syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya, cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Terang Kristus tetap bercahaya.
Bapak Ibu Saudara, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita sekalian saat ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum Bapa. Engkau telah memperlengkapi para Bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para Bapa tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat, kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan. Jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tibalah kita pada pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kita akan meminta bimbingan Roh Kudus kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, kami hampiri kembali hadirat-Mu pada saat ini, menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kami dalam memahami kebesaran dan kedalaman firman-Mu. Maka itu Bapa, kami mohon dan minta Engkau berdaulat pada saat ini. Sebab Engkau tahu siapa anak-Mu yang berdiri di belakang mimbar ini. Sungguh memiliki banyak kekurangan, keterbatasan, serta senantiasa bergumul masih dengan dosa-dosanya. Maka itu Bapa, biarlah saat ini Engkau sendiri yang berkarya, sehingga firman yang akan ditaburkan ini boleh jatuh di tanah hati umat-Mu yang subur, sehingga dapat bertumbuh, berbuah, dan berlipat ganda. Bersabdalah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Oleh karena kami memohon dan meminta hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat pertama Petrus pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengawali renungan firman Tuhan ini dengan sebuah pepatah yang akan menggambarkan kira-kira renungan firman Tuhan kita saat ini. Ada pepatah mengatakan bahwa seorang prajurit yang tangguh tidak diciptakan di lapangan baris berbaris atau di dalam barak, akan tetapi di medan perang. Seorang pelaut yang handal tidak diciptakan di lautan yang tenang, akan tetapi di lautan yang penuh dengan badai dan ombak. Demikian juga halnya Bapak Ibu dengan kehidupan seorang percaya, kehidupan seorang Kristen, kehidupan pengikut-pengikut Kristus yang bertumbuh di dalam iman dan pengharapan adalah mereka yang menjalani hidup dengan banyaknya rintangan, tantangan, ujian, dan cobaan yang ia jalani bersama Tuhan. Dan di saat itulah mereka memiliki pengalaman iman yang baru yang mengokohkan mereka dalam iman kepada Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu, ujian, cobaan, rintangan, dan tantangan itu adalah bagian dalam kehidupan para pengikut-pengikut Kristus. Itulah kira-kira juga pesan yang mau disampaikan oleh Petrus dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Ia ingin mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan, jemaat-jemaat Kristen yang ada di perantauan pada saat itu sedang mengalami banyaknya rintangan, tantangan, penderitaan, ujian dan cobaan, sehingga Petrus ingin menguatkan jemaat itu. Jemaat-jemaat yang dikatakan kalau kita baca ayat yang pertama, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka sedang mengalami hal yang tidak mudah. Karena Bapak Ibu, perlu kita tahu bahwa waktu itu menjadi Kristen itu bukan suatu hal yang mudah. Itu adalah keputusan hidup dan mati. Siap menjadi pengikut Kristus artinya juga siap menandatangani kematian. Sebab kalau diketahui oleh pemerintahan Romawi, artinya mereka siap untuk dihukum mati. Maka tidak heran kalau kita mendengar kisah-kisah di mana para pengikut Kristus itu ada yang digoreng di dalam minyak yang menyala,
Ada pengikut Kristus yang harus diikat kepalanya, ditarik dengan kuda sampai mati. Ada juga yang dimasukkan di dalam kandang hewan buas, lalu dicabik-cabik, dimakan sampai mati. Itu adalah resiko mengikut Kristus pada saat itu. Akan tetapi di saat itulah Petrus menguatkan jemaat-jemaat yang ada di perantauan dengan mengatakan bahwa apa yang mereka alami tidak sebanding dengan apa yang akan mereka dapatkan. Yaitu dikatakan di ayatnya yang ketiga bahwa mereka memiliki kepastian di dalam Kristus, yaitu keselamatan, pengharapan akan hidup kekal abadi, untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Seolah-olah Petrus ingin mengingatkan bahwa jangan takut, tetap kokoh dan teguh di dalam iman, karena ada kepastian yang Tuhan janjikan, yaitu keselamatan kekal abadi dan kehidupan penuh pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, Petrus mengingatkan bahwa ada kepastian yang kedua. Kalau kita baca ayatnya yang kelima, dikatakan di situ bahwa kepastian yang kedua adalah pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kekuatan Allah karena iman mereka kepada Kristus Yesus. Jadi ada dua kepastian yang diberikan Petrus untuk mengokohkan jemaat pada saat itu, yaitu biarpun engkau menderita, ada kepastian yang Tuhan janjikan kepada mereka, itu keselamatan kekal abadi, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu kalau kita baca ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, di situ Petrus mengingatkan, oleh karena itu berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kebahagiaan seorang pengikut Kristus bukan terletak pada keadaan yang baik, tetapi kebahagiaan pengikut Kristus karena pengikut Kristus mempunyai kepastian keselamatan yang akan datang dan pertolongan serta pemeliharaan Tuhan yang pasti atas kehidupan orang yang percaya. Itulah yang membuat mereka seharusnya berbahagia, walaupun seketika harus mengalami banyaknya duka cita dan pencobaan, tetapi ada keselamatan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan yang dijanjikan. Itu yang juga menjadi sukacita bagi setiap orang percaya sampai masa kini. Kita melakukan kehendak Allah, kita melakukan perbuatan baik, bukan untuk diselamatkan. Kita telah diselamatkan, tinggal kita berbuat baik. Kita telah diselamatkan, tinggal kita melakukan kehendak Allah. Kita berbuat baik dan melakukan kehendak Allah bukan dapat pahala supaya masuk surga, tidak. Kita orang percaya telah diselamatkan. Tugas kita, bagian kita hanya melakukan kehendak Allah. Maka dalam menjalani kehidupan ini, Petrus mau mengatakan, tantangan, ujian, cobaan, itu adalah bagian mutlak yang harus diterima. Maka Petrus katakan, itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bagaikan emas yang harus dilebur di dalam dapur perapian yang panas, sehingga ia dipisahkan dari kotoran-kotoran dan menjadi emas yang murni. Bapak Ibu Saudara, tahukah bagian terakhir apa yang harus dipisahkan dari emas supaya dia menjadi murni? Bagian terakhir yang harus dipisahkan dari emas adalah perak. Perak itu harus dipisahkan daripada emas sehingga emas itu menjadi murni. Perak adalah barang yang berharga, tetapi dia harus dipisahkan dari emas. Begitu juga kehidupan seorang pengikut Kristus, terkadang dia harus berani melepaskan apa yang dia anggap berharga, sehingga dia menjadi murni di dalam iman. Bahkan dia harus berani menyerahkan nyawanya demi Kristus, baru dia menjadi murni. Itulah tujuan kita diciptakan, yaitu untuk menuju kepada kemurnian iman,
untuk menuju kepada kesempurnaan yang lebih sempurna daripada original perfection created to be perfection after examination, menuju kepada kesempurnaan yang lebih sempurna. Saya ambil contoh, Adam adalah manusia yang dicipta sempurna oleh Allah, tetapi ketika ia diuji oleh Allah, Adam, Hawa, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik itu ujian ketaatan dari Allah. Lalu datanglah iblis mencobai Hawa dan Adam. Dia mengatakan, makan saja buah itu. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Ketika Hawa dan Adam diuji, dicobai, ia gagal, hilang kesempurnaannya. Tetapi Yesus Kristus, ketika ia menjadi manusia di dunia ini, ia juga diuji, ia juga dicobai, tetapi ia lewati setiap ujian, ia taklukkan pencobaan-pencobaan, ia sampai kepada kesempurnaan yang lebih sempurna. Artinya apa? Kesempurnaan yang lebih sempurna itu didapatkan ketika kita dapat melewati setiap ujian-ujian dan melakukan cobaan-cobaan ketika kita ada di dunia. Di saat itulah kita sampai kepada kesempurnaan yang lebih sempurna. Kita diibaratkan seperti bejana perak. Tahukah Bapak Ibu bagaimana agar menciptakan bejana perak yang indah? Dia harus digosok. Bejana perak itu kalau dia mau indah, mau mengkilap, dia harus digosok. Belum. Sampai wajah kita tercermin di dalam bejana perak. Demikian kehidupan seorang Kristen juga harus mau digosok. Walaupun kadang sakit. Tetapi justru itu membuat kita menjadi murni dalam iman. Sampai wajah Kristus tercermin dalam diri kita. Sampai Kristus itu terwujud dalam diri kita. Kita perlu digosok. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau nggak digosok? Digosok dengan berbagai macam tantangan, digosok dengan berbagai macam rintangan, digosok dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sebab itu hal yang wajib dimiliki dan dilalui oleh pengikut-pengikut Kristus. Sehingga ia menjadi tahir, ia menjadi murni di dalam iman. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengatakan tidak pada pencobaan dan ujian. Kita tidak bisa mengatakan tidak terhadap rintangan dan tantangan dalam hidup ini. Yang bisa kita lakukan adalah menerima itu sebagai bagian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk kita lalui, hadapi. Bahkan kata Petrus, berbahagialah. Kenapa berbahagia? Karena tadi ada dua kepastian dalam hidup ini. Kita punya pengharapan akan kehidupan kekal abadi. Pengharapan kita bukan akan apa yang dapat kita lihat. Pengharapan kita bukan apa yang dapat kita pikir. Pengharapan kita bukan apa yang dapat kita rasa. Tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itulah yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saat ini Bapak Ibu, kita merayakan pertambahan usia Pelkat PKB yang ke-39. Sebagai kaum bapak dalam kehidupan keluarga, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, pasti ada cobaan, pasti ada ujian. Terimalah itu sebagai bagian yang Tuhan izinkan. Karena justru di dalam penderitaan itu kita dapat menunjukkan siapa Tuhan yang kita percayai. Disitulah justru kita dapat menunjukkan keteladanan bagi istri, bagi anak-anak, bahwa di dalam hal yang sulit saya tetap kokoh dan teguh di dalam iman. Itu pendidikan karakter di dalam keluarga yang paling efisien. Sebab pendidikan karakter itu bukan melalui ucapan, tetapi melalui sikap hidup. Anak bisa melihat bagaimana ketika ayahnya menghadapi masalah hidup, apakah dia lalu
menjadi lemah, atau justru dia menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan lalu anak melihat bahwa hidup ayah saya adalah kehidupan yang mencerminkan imannya kepada Tuhan. Dalam kehidupan pelayanan, banyak yang mengatakan PKB ini persekutuan kurang banyak. Patahkan stigma itu. Tema kita, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Kaum bapa memiliki banyak karunia. Pertanyaannya, maukah kita menyediakan hati kita, pikiran kita, tenaga kita untuk pelkat PKB? Sebab Tuhan tidak butuh orang-orang pintar, Tuhan tidak butuh orang-orang yang kaya, Tuhan butuh orang-orang yang mau melayani Dia. Sebab janji Tuhan sudah pasti ada, pemeliharaan Tuhan sudah pasti ada, itu kepastian. Yang jadi pertanyaannya adalah, punya nggak kita rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelkat PKB untuk berjuang di dalamnya demi Tuhan? Sebab kalau rasa itu hilang, maka pelkat PKB akan berjalan biasa-biasa saja. Tetapi kalau punya rasa di mana saya memiliki pelkat PKB, saya ingin memberikan pelayanan saya di pelkat PKB bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu terjadi. Dan pelkat PKB tetap bisa jadi terang dalam kehidupan pelayanan di gereja. Maka itu di HUT PKB yang ke-39 ini, mari hayati pertolongan dan penyertaan Tuhan itu, serta berikanlah hati dan pikiran kita sepenuhnya, tenaga kita, untuk memberikan yang terbaik bagi pelkat PKB. Sebab kepengurusan pelkat PKB hanya sebentar, 2,5 tahun. Kalau kita tidak mempunyai rancangan yang pasti terhadap PKB, maka PKB begitu-begitu saja. Berikanlah terobosan-terobosan, tetap di dalam keyakinan dan kepercayaan bahwa pemeliharaan Tuhan ada. Walaupun pasti ada dalam pelkat PKB itu perbedaan pendapat, perbedaan karakter, pasti ada ujian dan cobaan. Tapi jangan menjadi lemah, jalanilah itu bersama Tuhan, dalam keyakinan bahwa ada pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa tolak ujian dan cobaan. Walaupun terkadang kita harus berduka cita, walaupun kita kadang harus menangis, tetapi tetaplah yakin dan percaya bahwa ada 2 kepastian yang Tuhan janjikan, keselamatan dan pemeliharaannya. Akhir kata Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengakhiri perenungan ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang bapa yang ingin sekali anak-anaknya itu menjadi seorang polisi. Tapi satu pun tidak ada anaknya yang jadi polisi. Anaknya yang terakhir sudah 3 kali daftar polisi tetapi tidak lulus. Tetapi anaknya berjanji kepada ayahnya, "Ayah, aku akan mewujudkan impian ayah." Dan ia lalu mendaftar menjadi polisi. Singkat cerita, anak ini gagal lagi. Sambil muka merengut, dia datang kepada ayahnya tertunduk dan berkata, "Ayah, aku kembali gagal menjadi polisi." Lalu ayahnya menepuk pundaknya dan mengajaknya ke dapur. Lalu ayahnya memasak air sampai mendidih dan memasukkan 3 benda. Benda yang pertama adalah wortel. Benda yang kedua adalah telur. Benda yang ketiga adalah biji kopi. Lalu ayahnya tanya kepada anaknya, "Apa yang kau lihat, nak?" "Aku melihat wortel yang tadinya terlihat keras, ketika dia dimasukkan di air yang mendidih, ia menjadi lembek. Lalu telur yang mudah pecah, ketika dimasukkan di air yang mendidih, bagian dalamnya mengeras. Tetapi biji kopi itu, ketika dimasukkan di air yang mendidih, bentuknya tidak berubah. Bahkan dia memberikan warna terhadap air itu, dan aroma yang harum." Apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi ini? Ini menggambarkan tipe-tipe orang Kristen. Ada tipenya seperti wortel yang terlihatnya keras,
tapi ketika menghadapi situasi yang panas, ketika menghadapi rintangan, tantangan, ujian dan cobaan, ia menjadi lembek. Ia menjadi putus asa. Ia menjadi lemah. Tapi ada juga yang seperti telur, yang sebetulnya rapuh, tapi ketika dihadapkan dengan ujian, tantangan, cobaan, rintangan, hatinya jadi keras. Mengeras bagian dalamnya. Lalu mulai menyalahkan situasi, mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan diri sendiri, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Ada tipe-tipe yang seperti ini. Tetapi ada juga tipe yang seperti biji kopi. Walaupun dihadapkan dengan rintangan, tantangan, ujian dan cobaan, tetapi ia tidak berubah. Ia tetap kokoh, ia tetap teguh di dalam iman pengharapannya. Bahkan ia dapat tetap memberikan warna dan wangi. Ia tetap bisa dapat menjadi berkat di dalam kesulitannya. Banyak orang yang seperti itu. Padahal dia sakit, sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Tetapi dia tetap bersuka cita. Keluar ketemu orang dia tetap bergembira. Dan itu menjadi kesaksian, Pak, bagi orang lain. Kenapa ya ibu ini kok sakit bertahun-tahun? Tetapi dia tetap bersuka cita. Itu karena imannya. Di dalam kesulitan sekalipun kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jadilah seperti biji kopi yang walaupun harus menghadapi rintangan, tantangan, ujian dan cobaan, tapi tetap memberikan warna dan memberikan aroma yang wangi. Dirgahayu Pelkat PKB yang ke-39, tetap berikan yang terbaik, tetap jadi kaum bapak yang tangguh dan luwes dalam menghadapi banyaknya rintangan, tantangan, ujian dan cobaan. Dan bagi kita sekalian, marilah kita tetap kokoh di dalam iman dan pengharapan untuk memurnikan iman kita, untuk menuju kepada kesempurnaan yang lebih sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 281, mari hitunglah talenta yang kau terima dan apa yang seterusnya, mari kita nyanyikan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdiri, kita akan mengikarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Marilah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan bagi kami sekalian ya Bapa, di mana pada saat ini
kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan ya Bapa, kami senantiasa dikuatkan, secara khusus kami selaku pengurus kaum Bapa Pelkat PKB. Engkau senantiasa menguatkan kami, iman percaya kami, di dalam kami menjalani akan hidup dan kehidupan kami, pelayanan kami ke depan ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami ya Bapa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami boleh berdoa bagi mereka yang lanjut usia. Engkau senantiasa menguatkan mereka ya Bapa dalam kesendirian mereka. Orang-orang tua kami ya Bapa, yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi ya Bapa, untuk melakukan segala aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan mereka ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka ya Bapa di rumah masing-masing. Tuhan jaga, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka semua. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan atas kedukaan yang menimpa mereka. Tuhan kuatkan mereka ya Bapa, iman percaya mereka. Tuhan senantiasa jaga, lindungi mereka. Tuhan senantiasa juga merangkul mereka, agar mereka tidak sendiri dalam berjalan untuk menjalani hidup dan kehidupan mereka ke depan ya Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Mereka-mereka yang bergumul dalam duka cita yang mereka alami ya Bapa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara dalam pergumulan ya Bapa, baik pergumulan dalam mencari pekerjaan atau mereka-mereka yang tidak lagi bekerja oleh karena berbagai macam halangan dan rintangan yang mereka hadapi. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Tuhan senantiasa juga menjaga dan melihara mereka, agar mereka menjalani akan hidup dan kehidupan mereka. Bahkan pergumulan yang mereka hadapi, mereka tidak sendiri ya Bapa, karena Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau senantiasa juga menjaga dan melihara mereka ya Bapa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi GPB Jemaat Immanuel Majene. Engkau senantiasa memberkati akan ketua majelis jemaat, bahkan presbiter GPB Jemaat Immanuel Majene. Tuhan berkati mereka dalam setiap rencana-rencana mereka ke depan, bahkan pergumulan-pergumulan mereka ke depan ya Bapa. Tuhan berkati mereka semua. Jemaat mereka Tuhan juga berkati mereka. Program-program kerja yang mereka rancangkan ke depan oleh GPB Immanuel Jemaat Majene, Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan seturut dan kehendak Bapa di sorga. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun. Tuhan genapi akan sukacita mereka. Tuhan berkati mereka dalam mereka merayakan akan segala sukacita, kegembiraan mereka ya Bapa. Baik ulang tahun secara pribadi, ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati mereka semua ya Bapa. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka semua. Jaga dan pelihara mereka ya Bapa. Lengkapi sukacita mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan semuanya mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam mereka menjalani akan hidup dan kehidupan mereka ya Bapa, dengan penuh sukacita, oleh karena anugerah ketambahan usia yang Kau berikan bagi mereka ya Bapa.
Terima kasih Bapa di sorga. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada kesempatan ibadah ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk beberapa saudara kami dalam lingkungan jemaat, dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 6. Kami mau berdoa untuk keluarga Alexius Letlora, keluarga Ibu Meske Latuperisa, keluarga Ibu Elizabeth Latuperisa, keluarga Hans Tariman, keluarga Ibu Juliana Tuanakota, keluarga William Moka, keluarga Joni Mamarimbing, dan keluarga Ibu Vera Suhendra. Kami mohon Tuhan menyertai mereka, segala kebutuhan dan yang terbaik bagi mereka Tuhan cukupkan, agar kiranya segala sukacita yang daripadamu senantiasa hadir di dalam keluarga-keluarga saudara-saudara kami ini. Bapa dalam Kristus Yesus, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Bapa Engkau mau melindungi, Engkau mau memberkati, memampukan setiap aparatur negara dan pimpin kami dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, dan para menteri hingga kepada Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati, memampukan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bangsa. Berikanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam membuat berbagai macam keputusan dan kebijaksanaan demi kebaikan dan masa depan bangsa ini. Pada saat ini juga kami mohon Tuhan, dalam kondisi bangsa yang saat ini yang sedang dilanda wabah COVID-19, Tuhan, kiranya Engkau mau juga melindungi kami, memberikan kepada kami kasih karunia-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami dapat terhindar dari wabah ini, sehingga Bapa, pada saat-saat yang akan datang, kami boleh bersekutu, berkumpul lagi dalam ibadah, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengadaan lahan untuk menunjang pelayanan GPIB Betania Makassar. Kiranya Tuhan, Engkau mau memampukan kami juga dalam mewujudkan pengadaan ini. Berkatilah tiap-tiap kami yang terlibat di dalamnya, sehingga apa yang kami laksanakan dan kami rencanakan boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, dalam untayan dos syafaat ini kami juga berdoa untuk kehidupan, persekutuan, pelayanan dan kesaksian di GPIB Jemaat Betania Makassar. Kiranya Tuhan selalu berdaulat dalam kehidupan kami selaku umat-Mu, dalam berbagai tantangan, rintangan, ujian dan cobaan. Engkau menguatkan setiap hamba-hamba yang telah Engkau percayakan melayani tempat ini untuk terus menguatkan seluruh umat-Mu yang Engkau percayakan, sehingga tetap berjalan di dalam kehendak-Mu, tetap hidup di dalam rancangan-Mu, tetap hidup di dalam kehendak-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Yuniar Jauhari beserta dengan keluarga. Kiranya kebaikan Tuhan selalu besertanya dimanapun ia berada, secara khusus dalam tugas yang Engkau percayakan baginya. Kami juga boleh berdoa untuk Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu, beserta dengan keluarga. Tuhan memberkati, menyertai, menjaga dan melindungi. Segala hal yang ia lakukan biarlah selalu Engkau yang berdaulat, sehingga ia tetap dapat menjadi berkat dalam kehidupan berjemaat di tempat ini. Demikian juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang masih Tuhan percayakan saat ini melayani di Jemaat Betania Makassar. Tuhan yang memberikan hikmat pertolongan, perlindungan, serta segala sesuatu yang diperlukan, sehingga pelayanan di tempat ini tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Demikian juga untuk
PHMJ yang saat ini telah terpilih menjabat di mana Tuhan sendiri yang mempercayakan jabatan ini melalui pemilihan yang telah berlangsung. Biarlah kiranya di dalam 2,5 tahun ke depan Tuhan membuka hikmat pengertian bagi setiap orang yang terpilih sehingga dapat mengusahakan yang terbaik dalam waktu yang Tuhan percayakan, sehingga persekutuan, pelayanan dan kesaksian di Jemaat Betania Makassar boleh memancarkan terang kasih kemuliaan Tuhan. Setiap bidang-bidang yang dipercayakan boleh berkembang oleh karena Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang berhikmat, memiliki perencanaan, serta menjadi pemimpin yang mau mendengarkan setiap masukan-masukan dari jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur karena saat ini Pelkat PKB GPIB boleh mensyukuri pertambahan usia di 39 tahun. Kiranya Tuhan boleh selalu memberikan hikmat bagi setiap kaum bapa GPIB, sehingga dapat terus menjadi teladan dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan persekutuan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Secara khusus untuk pengurus Pelkat PGP di GPIB Jemaat Betania Makassar, Tuhan menyertai dan memberkati selalu kehidupan, pelayanan, dan kesaksian mereka. Kami juga boleh berdoa untuk transisi kepemilihan nanti untuk kepengurusan Pelkat-Pelkat di GPIB Jemaat Betania. Tuhan, kiranya Engkau yang berdaulat, sehingga orang-orang yang ingin bekerja memberikan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan boleh terpilih, sehingga Pelkat-Pelkat sebagai unit-unit misioner, penggerak gereja, dapat berkarya satu dengan yang lain di dalam kekompakan dan kerjasama. Terima kasih Bapa, inilah harapan kami, inilah doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian solois dari Pelkat PKB.
yang selalu ku lalui. Tuhan, dengarlah derita anakmu, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
Jemaat, saya jemput kita semua untuk berdiri dan berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Beberapa bulan terakhir ini kita mengalami krisis pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Krisis ini yang bermula dari krisis kesehatan, cepat sekali merambat menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis politik. Juga dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda. Bukan saja dialami oleh perorangan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, berorganisasi, perusahaan, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak nyaman, rasa tidak puas, dan tidak setuju pada orang-orang di sekitar kita, pada pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya karena terpaksa, sampai kita berusaha menyesuaikan diri dan disiapkan untuk memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Marilah kita hening sejenak sebagai wujud bela sungkawa dan simpati kita atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogyanya kita memiliki pola pikir yang baru serta cara-cara yang baru yang sebetulnya telah kita adaptasi selama masa pandemik COVID-19 ini. Protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan berkreatif memasuki tatanan baru berdasarkan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9,
Maulana Soindoni. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan PKB. Ketua Michael Roring, Wakil Ketua John Ngangi, Sekretaris Victory Saitakela, Wakil Sekretaris Adrian Kawun, Bendahara Michael Kirangen, Anggota Roni Pangemanan, Anggota Apeles Kawingia. PKB GPIB tangguh dan luas. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bapak Ibu, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk mengakhiri ibadah dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang mentaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.